Annyeonghaseyo ya Robun. Jadi hari ini Bunga mau buka pengumuman LPDP. Ini by the way jam 23.55 ya sekarang. Sebenarnya gak tahu ini deadline banget LPDP ngumuminnya malam-malam hampir menuju tengah malam kayak gini. 5 menit lagi. Nah, sebelum aku ngebuka pengumuman aku cuman mau ngucapin kepada diri aku sendiri kalau misalkan apapun yang terjadi itu tetap baik, apapun hasilnya itu pasti yang terbaik. Allah sudah memberikan rencana yang terbaik untuk diriku, dan aku juga pengen bilang you doing great. Kemarin waktu substansi, waktu TBS udah semampu kamu, udah semaksimal mungkin kamu kemarin. Jadi untuk hasilnya ya apapun hasilnya aku terima. Sebenarnya tuh Bunga tuh nggak mau nunggu sampai tengah malam kayak gini, tapi karena emang pengen videoin ini dan pengen diupload ke YouTube, jadi kayak gue harus make up. Dan ternyata pengumuman LPDP itu lama banget sampai tengah malam. Jadi aku udah ngantuk-ngantuk ini sebenarnya guys. Aduh, deg-degan. Ini baru nih deg-degan. Dari tadi tuh aku nggak deg-degan, gengs. Pokoknya kamu udah melakukan yang terbaik, Bunga. Kemarin waktu substansi juga kamu udah keren banget, bisa menjawab semua pertanyaan panelis kecuali tentang kebijakan presiden tentang menanam tebu untuk produksi bioetanol, karena emang aku nggak punya kapasitas ilmu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi itu yang nggak bisa aku jawab. Jadi untuk semua pertanyaannya alhamdulillah aku bisa jawab. Dan ya, esai aku sangat pede dengan esai aku, karena esai aku dapat banyak pujian dari teman-teman aku yang udah ngebaca. Jadi menurut aku esai aku juga udah bagus banget. Jadi aku sudah berjuang mati-matian untuk LPDP kali ini. Aku udah sampai resign demi fokus untuk melakukan tes substansi, tes bakat skolastik. Aku udah ngelakuin semuanya dengan penuh sungguh-sungguh. Jadi aku yakin aku 99% yakin, 1%-nya believe in God. Jadi ya kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini beneran pengumumannya udah keluar ya. Bismillah ya. Lolos guys. Nggak nyangka, tapi jujur aku udah 100% yakin sih sebenarnya kalau aku tuh bakalan lolos. 99% yakin, karena 1% dia kuasa Tuhan. Jujur passing grade tahun ini naik kalau nggak salah ya, tapi aku lolos coy. Oh my god, ITB I'm coming. Kalian bisa lihat nggak sih dari muka aku, kayak aku ngerasa kayak biasa aja gitu ya. Bukannya biasa gimana, tapi aku tuh udah tahu kalau aku tuh bakal lolos. Karena apa ya? Karena aku ngerasa kali ini tuh perjuangannya tuh aku tuh bener-bener berjuang gitu loh. Jadi ini beneran lolos, gengs. Oh my god. Okay. Keren, you doing great. Akhirnya kita bisa bikin JJ. Tahun depan aku jadi mahasiswa ITB coy. Bismillah, doain ya aku juga lolos di ITB. Ini kalau misalkan aku lulus aku nggak kaget, tapi kalau aku nggak lulus aku lebih kaget, karena aku udah melakukan yang terbaik kemarin tuh. Ini passing grade-nya lebih ini yang tahun lalu, tapi I did it. Seneng banget. Ayo, siapa yang mau tutorial cara bikin esai? Tips maksudnya tips bikin esai. Jujur esai aku tuh ya banyak banget dapet komplimen dari orang, bukan gara-gara isinya yang kurang, tapi esainya bagus banget. Kenapa? Karena emang bahkan ya kan sekarang kan LPDP ada personal statement kan. Kalau tahun lalu kan nggak ada. Kan aku kan 2 kali by the way, dan ini percobaan ketiga kali esai Bunga tuh banyak komplimen dari mereka yang anak-anak IPS. Teman-teman aku yang suruh aku baca itu anak-anak manajemen, anak-anak akuntansi yang nggak ngerti tentang bidang aku. Jadi mereka tuh langsung ngerti pas baca esai aku. Kayak bahkan aku tuh dapat pujian berkali-kali dari mereka, kayak ini bagus banget esainya, kamu pasti lulus. Kayak karena emang aku juga sepede itu ya.
di esai aku ya tidak ada sama sekali perkenalan, karena perkenalan aku masuknya ke personal statement. Karena sekarang kan ada personal statement ya, kalau tahun lalu kan nggak ada. Kalau tahun lalu nggak ada, tahun lalu itu esai aku ada perkenalan. Tapi karena sekarang itu ada esai dan personal statement itu dipisah, jadinya udah nggak ada perkenalan di esai aku, pure tentang apa yang aku bahas isunya. Jadi kayak segitiga terbalik gengs. Cara nentuinnya pokoknya dari pertama kalian mau kuliah di jurusan apa, nanti abis itu udah nentuin jurusan apa, lihat permasalahan tersebut yang menyambung, yang berkaitan sama isu terkini di Indonesia khususnya. Iyalah pasti kan ini kan buat Indonesia ya, maksudnya kita tuh beasiswa ini tuh untuk kembali ke Indonesia. Abis itu nanti baru sama kebijakan presiden, korelasikan. Terus abis itu nanti setelah kalian korelasikan, baru kalian tentukan mau kuliah di mana dan sama dosen siapa. Nanti dari situ udah tentuin, abis itu baru plan kalian itu gimana. Kalian harus nganuin sepadat mungkin di esai kalian itu, karena ya itu tuh salah satu nilai juga di esai itu. Kalau esai kalian bagus ya, panelis gak akan nanya yang aneh-aneh, trust me. Karena kalau misalkan esai kalian bener-bener padat isinya, beneran deh, panelis gak akan nanya-nanya tentang hal-hal yang di luar esai kalian, kecuali emang ada korelasi dikit aja gitu. Tapi sejauh aku substansi kemarin, alhamdulillah, kecuali yang tebu itu ya, mungkin itu karena mengetes pengetahuan aku tentang kebijakan presiden. Tapi berhubung itu aku nggak bisa dan bukan ranah aku, bukan kompetensi aku, jadi aku jujur waktu itu, aku bilang mohon maaf Bapak, untuk permasalahan tersebut saya belum ada ilmu di bidang tersebut, jadi saya tidak bisa menjawab, kata aku tuh seperti itu. Tapi setelah ini saya akan membaca kebijakan presiden terkait penanaman tebu untuk membuat bioetanol gitu. By the way, aku jurusan kimia ya, jadi ini aku pengen lanjutnya ke ITB insyaallah. Doain ya tahun depan. Jadi mungkin ini udah sekian kali ya, karena jujur excitednya tuh kayak, karena aku udah tahu kalau aku lulus tuh excitednya kalian bisa lihat kan. Aku selalu berpikiran positif dan aku selalu mengulang-ulang kalau aku lulus, dan aku selalu bilang ke diri aku yakin 99% lulus, 1%-nya kuasa Tuhan. Jadi mau bagaimanapun hasilnya, aku sudah melakukan yang terbaik. Jadi untuk kalian yang belum lulus, sisihkan waktu untuk refleksi dan nerima apa yang diberikan, karena itu, percaya gengs, itu adalah kegagalan itu sebuah privilege untuk kita tetap berkembang. Karena aku pun ya, kalau misalkan aku nggak gagal sampai yang ketiga kali, itu cuma ketiga kali ya, aku nggak akan menjadi bunga yang sekarang. Jujur, aku pasti masih menjadi bunga yang terlalu keras dengan diri sendiri, karena bunga dulu tuh keras banget sama diri sendiri. Bunga alhamdulillah banget bunga nggak lolos tahun kemarin, karena kalau nggak gara-gara itu, bunga sampai sekarang, sampai detik ini, sampai buat video ini, bunga pasti masih keras dengan diri sendiri gitu. Jadi kalian tetap semangat, tetap mencoba lagi, karena kegagalan itu adalah sebuah privilege untuk kalian berkembang. Jadi tetap semangat geng. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nanti kita bahas kapan-kapan lagi ya kalau masalah ini. Kalau kalian ada yang pengen tahu tentang masalah LPDP ataupun pengen nanya-nanya, boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi yaudah, see you, bye bye. By the way, aku karena tadi tuh sebenarnya sebelum buka cek pengumuman LPDP, aku tuh lagi teleponan sama ibu aku. Nah, emang aku tuh suka tiap hari gengs teleponan sama beliau. Jadi aku ini dulu ya, coba telepon beliau. Kita prank. Coba. Ya, beliau udah mau manggil. Guys, bunga ada di Bundaran HI. Hari ini tuh pengumuman LPDP, cuman karena gak usah lah dipikirin, itu hasilnya tetap sama, mau kamu pikirin atau enggak, jadi biasa aja gitu. Nah, ini bunga mau pulang udah. Terus apa ya, nggak tahu deh, pokoknya pengen pulang, udah gitu doang. Bye bye.